Salam anak-anak mahasiswa, metode penelitian yang kedua untuk pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai uji normalitas. Uji ini disebut juga dengan uji prasyarat. Jadi ketika Anda sudah validasi instrumen Anda ujikan, maka Anda dapat data itu berupa nilai-nilai. Nah, nilai-nilai Anda itu tidak bisa langsung serta-merta digunakan. Harus dilakukan yang namanya uji prasyarat. Ada dua uji prasyarat yang harus Anda lakukan, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai uji normalitas. Sebenarnya apa sih pengertian uji normalitas? Ini merupakan uji asumsi klasik, yaitu untuk mengetahui apakah nilai residual bersifat terdistribusi normal. Biasanya dilakukan untuk uji regresi. Jadi kalau Anda belum paham apa sih regresi? Regresi itu kata lainnya adalah uji yang untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y, A terhadap B, ini terhadap itu. Jadi kalau ada dua ukuran yang mau diperbandingkan dengan pengaruh, maka ya Anda menggunakan regresi. Nah, sedangkan penelitian kuasi eksperimen berusaha membandingkan antara nilai kelas kontrol terhadap nilai kelas eksperimen, maka termasuk juga bagian yang disebut regresi. Oleh karena itu, maka Anda harus melakukan uji prasyarat. Uji prasyarat itu salah satunya adalah uji normalitas ini. Dan syaratnya adalah sebelum Anda dapat melakukan uji regresi nantinya, uji normalitas Anda harus bersifat terdistribusi secara normal. Bahwa intinya nilai residualnya terdistribusi secara normal. Ini hanya syarat saja, tapi ini penting dalam penelitian karena pasti akan ditanyakan apa uji prasyarat yang sudah Anda lakukan ketika nanti ada ujian. Jadi, cara pengambilan nanti untuk keputusan uji prasyarat ini adalah jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual terdistribusi secara normal. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak terdistribusi secara normal. Syaratnya data Anda harus terdistribusi secara normal. Jadi ini teori saja, pastinya Anda akan tambah pusing, tapi kita coba lihat prakteknya. Semoga ada pencerahan melalui prakteknya ini. Jadi ketika Anda nanti di lapangan melakukan uji eksperimen kuasi eksperimen, pastinya Anda akan mendapatkan nilai dari kelas kontrol dan nilai dari kelas eksperimen. Nilainya seperti ini. Nah, sebelum kita mengetahui apakah hasil perlakuan kita berpengaruh atau tidak, kita harus melakukan uji prasyarat. Misalnya kelas ini ada 30 siswa, maka saya mendapatkan 30 penilaian dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nilai-nilai ini nantinya yang harus dilakukan uji prasyarat atau uji normalitas. Uji prasyarat yang kedua adalah uji homogenitas yang nantinya kita akan bahas di pertemuan atau materi yang selanjutnya. Jadi, bagaimana kita melakukan uji normalitas? Maka yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan data ini. Ketika datanya sudah terkumpul, kita copy paste, kita pindahkan ke SPSS. Mau tidak mau Anda harus memiliki SPSS. Kopikan di SPSS Anda. Nah, maka akan muncul variabel 1 dan variabel 2. Daripada salah, mending kita ganti namanya. Variabel 1 kita ganti menjadi kelas kontrol. Variabel 2 kita ganti nama menjadi kelas eksperimen. Kedua kelas ini nanti yang akan Anda ujikan.
yang pertama, untuk mengetahui uji normalitas, maka yang perlu Anda lakukan adalah klik Analyze, klik Regression, kemudian pilih Linear. Anda klik. Nah, ini tidak boleh salah. Anda harus memasukkan kelas eksperimen di bagian dependent atau yang disebut dengan variabel tergantung atau terikat. Kemudian kontrol di independent atau variabel bebas. Ini tidak boleh terbalik. Nah, kemudian pada bagian save Anda klik, kemudian beri tanda checklist pada residual unstandarized. Jika sudah klik continue, sudah semuanya, klik OK. Jika Anda berhasil, abaikan hasilnya. Anda kembali ke bagian input. Ya, Anda kembali ke bagian input data untuk SPSS. Nah, kalau berhasil maka akan muncul res underscore 1. Ini adalah nilai residualnya. Ini belum selesai. Langkah yang Anda lakukan selanjutnya adalah klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legalize Dialog, dan pilih One Sample QS atau Kolmogorov-Smirnov. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan One Sample QS, One Sample Kolmogorov-Smirnov. Anda klik, maka masukkan unstandard research residual ke bagian test variable, beri tanda centang pada test distribution, dan kemudian klik OK. Maka ini adalah hasil nilai. Jadi akan muncul nilai one sample Kolmogorov-Smirnov, dan Anda bisa memperhatikan nilai signifikasinya 0,2. Anda perlu mengingat-ingat tadi syarat terdistribusi secara normal. Jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual terdistribusi secara normal. Kita lihat hasilnya. Nilai signifikasinya adalah 0,2, maka hal ini lebih besar daripada 0,05, yang berarti data yang Anda miliki terdistribusi secara normal. Test distribution is normal. Maka jika normal, Anda bisa melanjutkan ke uji selanjutnya. Demikianlah cara pengujian uji normalitas. Jadi ketika lebih besar daripada 0,05 nilai signifikasinya, maka data Anda bersifat terdistribusi secara normal dan data Anda bisa melanjutkan ke uji untuk selanjutnya. Tapi masih ada uji prasyarat satunya, yaitu uji homogenitas. Itu nanti akan dilakukan untuk materi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.